pasti terjadi pertumpahan darah di sana. Mereka bilang kita jihad juga nggak apa-apa, tunjukin rumahnya. Mereka bilang, aku bilang si Indra Kents ini kan menyembunyikan identitasnya. Dia bilang kan di Medan. Dia ini ada di Jakarta. Aku udah tahu tempatnya. Aku tahu nggak tempat mereka ada di mana. Aku tahu karena tetangga mereka juga jadi korban. Ya mereka nggak sadar dengan itu, teman-teman mereka juga jadi korban. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada aksi besar-besaran. Kembali lagi di Pantengin Podcast bersama saya Gita Sinaga. Jadi Pantengin Podcast kemarin itu di episode sebelumnya menayangkan episode Ical Muhammad, ya teman saya, seorang pemain sinetron yang sebelumnya adalah afiliator dari salah satu aplikasi trading. Nah, mungkin berita ini agak viral, agak ramai karena banyak yang mendukung, banyak korban yang akhirnya juga speak up. Plus saya mau meluruskan dulu sebelumnya bahwa trading yang dimaksud adalah binary option, ya, binary option. Jadi trading binary option. Aplikasinya apa saja mungkin bisa dicek sendiri yang dimaksudkan karena memang trading ini luas. Ya, ada yang trading gold, ada yang trading robot, ada yang trading kripto gitu ya, dengan platform yang berbeda-beda. Tapi yang kita bahas di episode kemarin adalah afiliator dari trading binary option. Ya, ini adalah titipan juga dari Ical Muhammad untuk meluruskan masalah ini. Kemudian tadi sebelum saya mau memulai, Ical tahu hari ini kita akan podcast lagi melanjutkan episode sebelumnya. Dia menitipkan WhatsApp untuk dibacakan. Oh, ini aku bacakan saja. Gitu rame banget ya. Sabar. Alhamdulillah direspon sangat baik sama masyarakat. Lo hari ini mau podcast sama mantan korban afiliator ya? Gue boleh nitip informasi nggak? Pertama, mengenai konten kita kemarin kita bahas hanyalah atau binary option yang tadi aku sudah sampaikan. Yang kedua, gue menceritakan diri gue dan tidak menyangkut pautkan dengan influencer yang bersangkutan dengan binary option yang banyak netizen singgung. Yang ketiga, menanggapi challenge atau tantangan afiliator yang butuh exposure yang bisa membaca candle, gue antusias untuk menerimanya. Waktu, tempat, dan rules-nya akan menyusul. Mungkin nanti Pantengin Podcast bisa memfasilitasi. Cukup ya Gita, sorry gue cuma bisa nitip by WhatsApp karena masih harus syuting. Jadi intinya ada salah satu afiliator yang menantang ya, atau menjawab tantangan. Jadi Ical di episode sebelumnya bisa dilihat dia menantang siapa sih yang bisa baca candle tepat gitu ya, kalau nggak salah 100% tepat. Kebetulan ada salah satu afiliator kalau nggak salah, afiliator dari binary option yang menjawab tantangan Ical. Ical bilang dia menerima tantangannya. Jadi waktu, tempat, silahkan langsung berhubungan dengan yang bersangkutan. Terima kasih. Nah, malam hari ini aku kedatangan seorang bintang tamu. Dari tadi mungkin belum terlihat siapa gitu ya. Namanya Mas Maru. Apa kabar Mas Maru? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Jadi setelah viralnya episode Ical Muhammad yang membahas afiliator, ya afiliator, kemudian saya dihubungi dengan lewat nomor yang ada di Instagram saya, itu adalah manajer saya untuk sosial media ya. Jadi ini ada korban yang mau speak up begitu. Saya akhirnya ngobrol sama Mas Maru sempat di WhatsApp dan saya rasa tidak ada salahnya kami hari ini menampilkan sosok Mas Maru yang sebenarnya juga sudah beberapa kali bikin video ya Mas ya. Ya, kita udah pernah bikin video di Panggung Inspirasi dan itu cukup direspon masyarakat. Oke, Panggung Inspirasi, ya. Nama YouTube channelnya ya. Sebenarnya apa sih Mas tujuan dari video tersebut apa? Nah, kami adalah sebagai korban. Jadi selama ini kami sebagai korban dan sebagai masyarakat, kami nggak tahu bahwa di balik ini semuanya penipuan. Di balik apa? Di balik permainan binary option yang mana dikendalikan oleh afiliator kan. Jadi maksudnya yang dibesarkan oleh afiliator
lalu mereka mencari mangsa untuk masuk ke dalam afiliasinya, dan akhirnya setelah itu kita dibantai dan akhirnya kita kehabisan harta. Nah, kenapa aku bersuara seperti ini? Karena teman-teman yang korban ini mereka udah pada kehilangan akal. Ada yang stres, kehilangan maksudnya dia sakit jiwa. Ada yang udah bunuh diri, bahkan ada yang udah bunuh diri berkali-kali tapi nggak meninggal, tapi orangnya ada sampai sekarang. Laporannya ada di sini. Jadi kalau bukan aku yang bersuara, ya, aku juga sampaikan kepada netizen yang selalu membuli aku. Nggak apa-apa, silakan kalian bully. Tapi aku mau kasih tahu satu hal dulu ke kalian, bahwa kalau dulu aku jadi korban dan aku kehilangan akal, aku stres atau aku bunuh diri misalnya, ya amit-amit gitu kan, kemungkinan kalau bukan kalian yang bunuh diri selanjutnya, mungkin anak-anak kalian atau keluarga kalian itu pasti akan kena. Tapi bersyukurlah dengan adanya saya untuk bersuara hari ini. Makanya langsung aku sampaikan bahwa penipu ini harus dipenjarakan. Jadi aku bisa bersuara hari ini supaya generasi ini selamat. Karena pemerintah membiarkan mereka, kita. Jadi afiliator ini seperti, maaf kata sebelumnya aku udah sebutin nama, Doni Salmanan sama Indra Kents dan lain-lain, itu adalah penjajah di negeri ini. Jadi mereka membodohi masyarakat, bilang bahwa aku sukses di trading, aku berhasil di trading, padahal ini penipuan. Dan ini yang mau aku buktikan sekarang, yang kemarin aku sampaikan, aku bawa buktinya. Ini adalah laporan dari tim kita. Di dalam sana udah ada 1.000 orang lebih, 1.300, dan akan terus bertambah. Dan aku juga akan praktekkan nanti akun demonya, bagaimana mereka memasukkan itu, seperti itu. Oke, penjelasannya cukup panjang. Ya. Jadi begini ya. Kan kami juga ini ya Pak, bisa saja kan masyarakat bertanya-tanya, ini benar nggak sih? Ya. Korbannya beneran ada nggak sih? Gitu. Kemudian saya juga nggak mau akhirnya mengundang korban yang ternyata tidak valid, karena ini mempertaruhkan juga nama podcast ini gitu. Baik. Ya. Nah, jadi sebelum podcast ini dimulai, saya meminta Bapak Mas Maru untuk mengirimkan video-video korban. Ya. Ya, testimoni gitu ya. Jadi mukanya terbuka, jadi tidak kita blur. Ya. Apa adanya dan bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan. Betul. Benar ya. Jadi sebelum kita lanjut bahas, saya rasa baik untuk teman-teman melihat dulu video-video dari korban afiliator yang harus bertanggung jawab begitu ya. Ya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Suprianto dari Palembang, tepatnya dari Sungai Lilin. Saya sudah loss hampir 200-an juta, kalau di total kurang lebih 200 jutaan. Saya ikut belajar dari Bank Indra Kents, dan kondisi sekarang saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Hutang saya di mana-mana, dan sekarang saya ditagih dari semua, dari kalangan yang menghutangi saya, baik dari keluarga, dari teman, dan saya sekarang benar-benar, dan posisi sekarang saya benar-benar terpuruk. Saya hampir bunuh diri, hampir cerai sama istri, sudah tidak dianggap lagi sama keluarga. Jadi tolong Bang, untuk mohon bantuannya. Jadi mohon bantuannya untuk dari pihak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumardin. Saya juga korban dari afiliasi yang bernama Doni Salmanan. Saya loss sekitaran 240 juta. Itu real. Dan iming-imingnya itu bilang profit konsisten, tapi ujung-ujungnya setiap terabar itu pasti loss terus. Paling profit 1 kali 2 kali, dan saya hampir bunuh diri. Oke, terima kasih. Aduh, benang. Profit. Ya profit itu liur. Ayo, Bro.
korban binomo gitu. Korban binomo saya. Itu kunaon cenah. Geus los tah ieu. Los wae kieu ya. Dieun tuh. Los wae. Mantap naon. Rungkar we terus geus bakal jual tanah, jual imah. Ngahulang guys. Kunaon ieu? Buat edan konten. Konten cenah. Aduh, parah ya. Parah ya, parah. Har. Parah. Wah. Kunaon. Astagfirullah. Nyebut bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman rim, insya Allah balik deui gitu deh. Amin. Benar. Sebelah sabaraha? 5M, bos. 5M bos. Sahar. Beak we nya? Beak. Gara-gara saha teh ngiluan saha? Ngiluan ka saha? Ngiluan ke si murah aja. Si murah aja. Si Ken. Astaga. Ken. Aduh. Sama Doni Salmanon. Har. Astaga. Salmon. Salmanan. Sorry guys, salah sebut. Saya bukan meledek guys. Doni Salmanan guys, maksud saya guys. Bahwa kalian sudah mendapatkan berapa persen? 2%. 70%. 70% guys. Dari kekalahan dia. Kalian sia anjing. Kalian aing. Astaga. Asalna tina jelema beunghar ngajar jelema kere. Aduh. Iya. Rungkad. Resep. Ulin. Astagfirullah. Kumaha tuh? Ngajuak meledak guys. Astaga. Kacau guys. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Reza dari Lombok. Saya korban trading bisa dibilang juga sih, karena saya terinspirasinya waktu itu daftar link dari Indra Kens. Nah, dan itu saya gila. Karena ya promosinya kan ya begitulah, bisa profit hitungan menit lah, tapi ya gimana ya, cobalah nih nanti sekarang tak liatin hasil saya depo konsisten ya, dan itu saya rasa kalau di total tuh hampir 10.600.000-an itu dari awal saya trading sampai saya lost doll. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan pengalaman singkat saya di binomo supaya tidak terjadi apa yang saya alami setelah trading. Saya trading itu awalnya saya belum tahu apa-apa, bingung ini, lihat grafik apa segala macam. Terus saya tertarik sama salah satunya channel YouTube yang bahas trading, yaitu terutama Indra Ken itu. Dalam 1 menit dapat berapa juta, berapa ratus, gampang sekali. Dan akhirnya dari situ saya mulai depo. Per awalnya 140 loss, dan akhirnya sampai saya deposit puluhan juta. Kurang lebih saya itu trading 300 jutaan ada, dan mungkin masih sekitar 150 juta plus ya yang hilang gitu. Saya hitung dari apa yang saya jual, dan akhirnya ya gembel. Terus saya setelah gembel baru bisa mikir, oh ternyata saya itu udah tergiring video yang nggak jelas lah, dalam arti saya dia mengajarkan apa yang tidak dia lakukan. Makanya mentor
Indra Ken itu dari berapa ribu followernya atau pengikutnya VIP, nggak ada yang bisa kayak seperti dia. Karena apa? Dia tidak mengajarkan apa yang dia tidak lakukan. Dalam arti apa? Hanya dia mencari lossnya kita aja. Toh dia bener apa yang diajarkan seperti itu. Toh dia nggak trading juga kok. Dia pakai akun promo dan hanya tujuannya hanya mencari member aja sebanyak-banyaknya. Dan materi apa yang diajarkan dia tuh nggak ada yang bener. Terlihat dari membernya nggak ada yang kayak seperti dia. Dari ribuan 10 atau 3 orang aja yang kayak seperti dia, nggak ada. Makanya saya minta tolong buka pikiran kita, teman-teman kita, saudara-saudara saya. Stop lah. Kemenangan yang paling baik di binary option yaitu kita bisa menahan diri tidak deposit lagi. Itu adalah kemenangan mutlak. Jangan berharap deposit kita yang lalu-lalu kembali. Ya kita ikhlaskan meskipun itu berat, daripada kita deposit dengan dalih untuk menggalikan loss kita, ya ujung-ujungnya modal kita yang habis. Baik, jadi tadi kita sudah menyaksikan beberapa video dari korban. Bapak berarti kenal langsung. Jadi gimana sih? Mohon maaf nih, kita harus tarik mundur. Bapak sendiri tradingnya masuk ke ke VIP-nya salah satu afiliator nggak? Saya itu waktu itu kan pemula, kita nggak ngerti apa-apa. Ya. Pertama muncullah Indra Ken, ya kan. Terus muncul Doni Salmanan. Jadi kita pelajari di sana. Memang aku nggak masuk di VIP, tapi aku belajar semua tekniknya dari YouTube. Dari YouTube yang dia sampaikan. Jadi intinya kan semua yang disampaikan itu udah ada di YouTube sebenarnya. Jadi strateginya, kompensasi semuanya udah ada gitu kan. Dan yang menjerumuskan saya waktu itu, yang menjerumuskan kami adalah kisahnya itu, bahwa aku sukses di trading hari ini. Dia live kan, dia live dengan akun real. Jadi hari ini aku sukses 10 juta, ada yang 50 juta, ratusan juta, miliaran. Jadi dalam pikiran saya dan aku rasa juga teman-teman, kalau Doni Salmanan bisa, Indra Ken bisa, aku pasti bisa, gitu kan? Masa si Doni bisa, masa aku nggak bisa gitu kan? Yeah. Jadi akhirnya kita terus terpacu belajar dan mereka bilang, ayo kalian pasti bisa, suatu waktu kalian akan berhasil. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tambah gila. Masa aku nggak bisa berhasil? Akhirnya orang cari modal lebih besar karena mereka bilang modal besar lebih aman. Itu ada kalimatnya? Ada. Modal besar lebih aman. Kalau si Indra Ken bilang 50 juta modalnya baru aman. Jadi orang cari pinjaman gitu kan, jual hartanya. Nanti ada di video itu juga. Tapi aku ceritakan aja ya, dia jual rumahnya, jual rumah, jual apartemen, ya kan? Ya. Terus kehabisan 1,3 miliar, di situ ada laporannya. Dan sekarang dia tinggal di gereja, mohon maaf, karena dia nggak punya tempat. Jadi anaknya sekolah, anaknya nggak bisa sekolah, ada 3 orang, dan mereka juga makan pas-pasan. Jadi hati aku sangat-sangat sakit dengan ini. Jadi itu Kak yang terjadi. Jadi intinya Bapak mau menyampaikan ini, kalau saya nggak salah tangkap, ya. Indra Ken memberikan, Indra Ken, Doni Salmanan gitu ya, memberikan, menunjukkan gitu ya, kesuksesan mereka, betul, lalu betul. tergiur tanpa ikut VIP kelasnya, tapi dia kan mengajarkan, belajar di YouTube-nya, Tapi Bapak sesuai nggak mengikutinya? Misalnya kompensasi 1 kan ada tuh, memulainya berapa, itu sesuai nggak dengan apa yang dianjurkan? Sesuai, hanya saja ya kan, segala strategi itu nggak berlaku di binary option. Maksudnya Pak? Maksudnya gini, semua binary ya kan, binary option itu nggak murni. Jadi maksudnya ini dikendalikan di belakang layar. Jadi dia mau terbang ke langit, turun ke bumi, itu terserah dia. Terserah siapa Pak? Terserah aplikasinya. Kalau dia lihat untung ya itu yang dibantai gitu kan. Dan terus ini kita bisa buktikan, aku udah ada di video sebelumnya. Dan ini juga maksudnya aplikasi ini tujuannya supaya kita loss. Seperti itu. Dan afiliatornya juga tahu bahwa ini aplikasinya memang aplikasi penipu gitu loh. Jadi maksud Bapak, aplikasi ini sebenarnya aplikasinya pun mengharapkan orang loss. Ya. Jadi kan Bapak bilang mau
candle-nya gitu kali ya, mau Ya. terbang tinggi kayak Ya. apa. Jadi Terserah sudah mengikuti pelajaran dari afiliatornya, Ya. saat diterapkan tidak berlaku gitu. Tidak berlaku karena itu kan strategi itu kan apapun strategi yang aku bilang, cuma masing-masing kan punya strategi supaya Menarik. menarik ya, untuk menarik ke dalam itu. Jadi nggak berlaku karena kita udah pernah ada video, ini ada rekamannya. Jadi di HP yang satu, HP yang berbeda di menit yang sama itu candle beda. Benar-benar Ya, beda. Benar beda, kita ada videonya, di sini merah, di sini hijau. Itu kan gila banget kan? Wow. Nah, itu yang terjadi. Berikutnya, saldo kalau udah banyak, misalnya kita udah profit nih, itu pasti diblokir sama aplikasinya. Diblokir. Diblokir, ini jahat, ini penipuan. Diblokir supaya kita nggak Ada bisa. buktinya? Teman-teman ada. Diblokir dalam artian gimana Pak? Jadi saldo sudah menang nih, misalnya sudah banyak Ya. yang sukses. Ya, Terus udah berhasil misalnya lah gitu kan. Itu diblokir atau cara dia yang bikin loss itu dia akan hang aplikasinya, itu error di kompensasi ke 6 misalnya atau ke 7. Jadi bikin error, aku pernah terjadi seperti itu. Tiba-tiba error terus ngegerak, setelah bergerak saldonya hilang. semuanya? Semuanya, maksudnya yang kita masukin di kompensasi terakhir itu kan kita dipantau di belakang. Bapak taunya ini dipantau, menganalisa sendiri, mengira-ngira. Karena aku udah pemainnya, aku udah lama di dunia ini, jadi aku tahu, aku bisa buktikan, kita ada rekaman. Aku mengalami yang berkali-kali aplikasi error, kita udah menang. Yang penting kalau kalian mungkin bisa merasakan ini, tapi kalau kalian nggak pernah main, ngelihat aja itu candlenya biasa aja. Biasa aja, tapi kalau kalian udah misalnya udah mulai profit, itu pasti dikejar. Pasti dikejar sampai habis terakhirnya. Mereka udah tahu bahwa kemampuan kita deposit berapa. Aku waktu itu sekali deposit 150 juta itu ada buktinya. Aku berkali-kali deposit 150 juta, aku udah dikejar tuh. Dan itu candlenya udah kayak candle neraka gitu kan. Aku lihat kok beda ininya. Dia Kenapa nggak di dipantau. stop ketika candle berbeda? Jadi waktu itu kan artinya kan kita nggak paham, kita kira kan ini benar gitu loh. Kami itu bongkar setelah kami kehabisan kan. Kami pikir seperti yang dibilang Indra Kes, Doni Salmanan, ini benar, ini mari kita ke sini, kita akan sukses di sini. Kami Jadi, pikir seperti itu. Kemungkinan saat bermain tidak sadar candle sudah dipermainkan gitu ya, Dipermainkan. saat sudah profit Ya, gitu. tapi ini dia hanya bermain yang pemain besar ya. Ya. Kalau pemain masih kecil-kecil itu masih aman, tapi kalau pemain besar itu kalian pasti dikejar. Nah, saya mau tanya, Bapak jadi ke sini mau menuntut keadilan pada afiliatornya atau justru terhadap pemilik dari aplikasi tersebut atau keduanya? Jadi gini, aku ke sini mewakili semua teman-teman, Ya. ya kan? Kami nggak punya urusan sama aplikasi. Kami berurusan sama oknum yang mengajak semua korban di dalam binary option. Tanpa afiliator sampai saat ini, tanpa afiliator tidak ada satu orang korban pun yang terjerumus dalam ini. Sampai saat ini. Taunya dari mana Pak? Karena kan kalau misalnya nggak ada afiliator, tapi kan pasti sebelumnya ada yang pertama kali mencoba. Ya. Maksudnya tanpa mereka gitu loh. Tanpa mereka tidak ada yang tergiur gitu Tidak maksudnya. akan pernah ada di Indonesia ini. Dan kita tahu si Bubble Tea ini blokir hampir setiap bulan atau setiap tahun. Mereka ini juga blokir aplikasi. Bapepti memblokir Bapepti. aplikasinya. Aplikasinya. Ya. Binomo misalnya. Ya. Dan lain-lain. Orangnya dibiarin berkeliaran. Blokir aplikasi, orangnya dibiarin di situ. Kan orang-orang binomo ini kan harusnya kalian tangkap supaya nggak ada lagi yang menyentuh binomo ini dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau diblokir kenapa masih bisa ada yang main Pak? Afiliator. Enggak, Ini maksudnya sumbernya kalau ada afiliatornya. Aplikasinya sendiri yang diblokir, iya, dia kok masih bisa tukar ada? link. Oh, jadi link nanti baru. link baru lagi. Ya. Jadi selalu ada link baru itu. Selalu ada. Itu dalam beberapa detik langsung muncul. Seperti itu. Mereka udah punya strategi seperti itu. Nah, yang ditangkap itu bukan aplikasinya, biarin aja aplikasinya, nggak masalah. Orangnya ini yang ditangkap. Orang-orang binomo itu, afiliator ini kan kerja sama-sama binomo kan. Oh, jadi afiliator ini bekerja sama dengan Kerja Binomo. sama. Jadi ini yang diamankan adalah afiliatornya sebenarnya. Kalau nggak ada mereka, percaya ke saya, satu pun nggak ada jadi korban sampai sekarang. Nggak ada yang bunuh diri sampai sekarang, nggak ada yang masuk rumah sakit jiwa sampai sekarang. Nah, itu semuanya gara-gara mereka. Tapi tadi Bapak bilang Ya. aplikasinya sendiri
kalau orang udah profitnya besar dibuat error. Berarti kan sebenarnya juga kesalahannya juga ada di 2 titik nih. Ada di 2 titik. Tapi dalam arti kan mereka kan udah tahu ini aplikasi penipu. Seharusnya mereka nggak mau jermusin orang. Kenapa mereka yakin untuk jermusin orang? Karena mereka tahu bahwa semua orang yang masuk di dalam binary option itu 1000% jadi gembel. Iya kan? Karena mereka udah tahu bahwa nggak ada orang yang profit. Gimana orang mau profit kita aja dipantau dari balik layar. Ya kan, dari candle yang satu aja berbeda. Mungkin beda-beda pengalaman. Kalau ini pengalaman kami. Dan ini kami bisa buktikan, kami ada videonya. Gitu. Jadi tadi Bapak menyebut Indra Kents dan Doni Salmanan, yang kita semua mungkin belakangan ini tahu bahwa mereka dijuluki Sultan. Sultan inspirator anak muda lah. Inspirator anak muda. Inspirator gitu ya. anak muda. Jadi apa yang paling membuat Bapak akhirnya merasa, atau mungkin teman-teman gitu yang lainnya gitu ya, karena kan Bapak sudah berkumpul, pengen banget jadi seperti mereka. Apa sih narasi apa yang akhirnya membuat Bapak tersentuh? Apakah karena mereka ada yang bisa beli mobil tiba-tiba subuh-subuh, atau karena tampilan Instagramnya kah, atau karena mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap saat mereka mau? Apa nih yang paling menyentil? Wah, saya pengen nih kayak mereka. Gitu. Oke. Jadi yang pertama itu, mereka profit setiap hari atau setiap upload video itu kan profit. Ada puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Dan itu kami nggak tahu dulu bahwa ini adalah sebuah permainan. Ini mereka menggunakan saldo palsu atau akun promo seperti yang dijelaskan si Ical Muhammad sebelumnya. Jadi itu valid ya? Itu valid, nanti kita tunjukin di sini, aku tunjukin. Nah, kami nggak tahu dulu bahwa mereka ini penipu. Jadi mereka menipu orang, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah mampu ditipu loh. Kenapa? Akun palsu kan? Oh, pemerintah kok ditipu maksudnya? Mengelabui, aku ralat. Mereka mampu mengelabui dan menipu juga sebenarnya, ya kan? Mereka menipu masyarakat bahwa aku kaya dari trading, ayo trading, semua masyarakat kita sukses di sini, dan ini adalah menyesatkan bangsa ini. Makanya aku maju, teman-teman, nggak ada yang berani, aku berani. Kita akan fight. Aku siap bertarung ke mereka karena aku punya bukti dan semua udah banyak korban. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Baik, ini Bapak kan membawa bukti dari apa ini? Ini perinan dari korban-korban yang sudah mengirim semua datanya. Data bukti-buktinya. Ini lebih banyak ke Indra Kents sama Doni Salmanan, ada juga yang lain, mentor yang lain ada. Ya. Saya salah satu korban influencer Binomo, sudah loss 400 juta. Belum cukup seminggu udah loss lagi 313 juta. Afiliatornya siapa? Wow. Bapak kurang lebih sudah loss berapa, Pak? Aku 500 lebih. 500 juta? 500 juta. Waduh. Oke, kita bicara ke korban ya. Ya. Ini ada nggak? Bapak ada nggak mengenal yang benar-benar salah satu VIP membernya Indra Kents? Kan kalau Bapak kan tidak. Ya. Ada nggak yang benar-benar VIP member Indra Kents atau Doni Salmanan gitu? Ada di sini. Ada. Teman-teman kita ada. Ketika loss, banyak. Ada nggak yang berkomunikasi sama mereka? Ini kok loss? Ada yang komplain. Karena yang mereka janjikan gini. Mereka itu yang paling parahnya ya, mereka menggunakan cara menipu. Yang paling parahnya mereka mengedukasi. Bayangkan ya, dengan cara menipu ditambah lagi mengedukasi, ini loh caranya, mereka kasih tahu rumusnya kayak gini, habis itu diikuti rumusnya, akhirnya mereka trading, akhirnya loss. Seperti yang aku bilang kan, nggak ada satupun strategi yang berlaku di binary, karena nggak berdasarkan supply and demand. Beda kalau saham kan kita bisa lihat kalau ada yang beli naik, ada yang jual turun kan, seperti itu. Kalau di binary nggak ada seperti itu. Nah, ada yang komplain nggak dari VIP membernya? Banyak. Komplain langsung. Jawabannya apa? Jadi kalau ada yang komplain ke Indra Kents atau Doni Salmanan, bahasa mereka hanya gini aja: jaga psikologi, jangan tamak. Itu bahasa itu udah dipelajari dari nenek moyangnya. Nenek moyang dari aplikasinya memang udah diperlengkapi seperti itu.
Tapi kalau ada yang komplain lebih keras, mereka kick dari grup. Di-kick dari grup? Di-kick langsung. Kalau ada komplain yang terlalu keras, di-kick dari grup? Langsung di-kick sama mereka. Nah, itu kan udah parah. Jadi sampai saat ini korban ini kan semuanya ngamuk. Jadi aku sebagai koordinator sama teman-teman, aku kumpulin data semua. Jadi tim Panggung Inspirasi juga siap mengawal ini. Terima kasih memberikan kami kesempatan untuk bersuara. Dan banyak sekali masyarakat mendukung. Ya, aku himbau kepada masyarakat supaya generasi ini selamat. Ya, anak-anak cucu kita kelak selamat, kita harus lawan. Ini penjajah di atas negeri ini dan kita nggak bisa biarkan penjajah ada di negeri kita. Karena kenapa? Anak kita suatu waktu bisa bunuh diri. Siapa yang nggak mau sukses setiap hari jutaan, ratusan juta, miliaran? Padahal ini semuanya palsu gitu kan? Nah, saya menarik deh tadi bahas ini. Indra kan tidak memberikan pemaksaan, dia kan hanya edukasi gitu ya. Korban-korban ini kan banyak sekali nih di mana-mana. Ya. Aku boleh tahu nggak korban yang terparah? Tadi bilang ada yang bunuh diri. Ya. Ini fakta. Fakta. Bisa diceritakan nggak kasusnya gimana? Ya, bunuh diri ini ceritanya ada satu karyawan Indra Kents. Aku nggak sebutin namanya, tapi dia sudah siap datanya untuk pengadilan. Dia siap menghadapi itu ke meja hijau. Dan aku juga minta kasus ini diusut sampai tuntas. Jadi karyawan Indra Kents ini dia kerja di sana. Nah, setelah dia kerja, dia kan hanya pekerja di sana. Dia hanya mengikuti aturan dari si Indra Kents. Si Indra Kents ini kan punya pasukan, bukan dia lagi yang kerja. Ya kan, dia punya pasukan banyak di sana yang cari orang gitu kan, terus edukasi di grup. Nah, mereka edukasi, akhirnya ada yang masuk temannya. Nah, temannya masuk, dia nggak tahu bahwa itu temannya kan. Nah, tapi dia dapat telepon bahwa temannya meninggal, temannya sekolah. Nah, setelah temannya sekolah meninggal, si karyawan ini tadi ya, akhirnya dia datang ke sana, ternyata temannya ini meninggal karena bunuh diri. Nah, ternyata setelah dia lihat bunuh diri, terus adiknya cerita, ini loh HP-nya. Dia tunjukin HP-nya, ternyata dia gabung dalam grup VIP si Indra Kents, dan yang ngelola grup itu dia sendiri, karyawan si Indra Kents ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia begitu menyesal seumur hidupnya sampai dia stres waktu itu, gara-gara dia sendiri temannya bisa bunuh diri. Jadi dari semua ceritanya korban bahkan ada beberapa yang sudah mengakhiri hidup. Ya, tadi betul. Seperti cerita sebelumnya. Ya. Ada yang sudah berusaha mengakhiri hidup berkali-kali, benar? Ada, itu korban juga yang sudah kirim laporan dan udah ada dalam tim kita saat ini. Dia bercerita bahwa kehabisan harta, dia jual apartemennya, jual rumahnya. Dia punya 3 anak dan anaknya nggak bisa sekolah, dan orang itu sekarang ditampung sama gereja, mohon maaf. Jadi mereka nggak punya harapan. Dia berkali-kali mau mengakhiri hidup, tapi sampai saat ini dia masih hidup. Dan datanya ada di sini sekarang. Baik, tadi juga Bapak cerita bahwa ada juga korban yang mengalami gangguan mental karena ini. Ya, nanti kalau ada videonya diputar ya. Iya. Jadi aku ceritakan dia ini udah stres, sekarang ada di rehabilitasi. Dia itu sebenarnya lossnya hanya 60 juta. Iya. Tapi kemungkinan itu uang satu-satunya. Mungkin dia jual tanah atau apa gitu kan. Jadi kakaknya ngambil video. Memang di situ agak ngawur ngomongnya ya. Kan dia bilang loss 3M. Tapi sebenarnya dia loss itu 60 juta. Cuman dia gangguan mental. Sekarang ini lagi pemulihan seperti itu. Ya. Nah, itu. Begini, kan ketika orang itu loss sampai Bapak 500 juta ya. Kenapa saat di 100 juta udah hilang, kenapa tidak stop? Karena masih ada harapan dari para penipu ini. Jadi mereka memberikan harapan bahwa kalian pasti bangkit karena aku kan loss di awal. Jadi lagi-lagi mendengar narasi dari mereka. Mereka bikin narasi busuk itu mereka bikin. Kalau si ini aku ceritakan ya, si Doni Salmanan sama si Indra Kents ini mereka kan korban di awal. Mereka udah cerita ada di videonya. Mereka dibantai sama pendahulunya. Ada pendahulunya tapi dia nggak mau tampil. Itu orang lama yang lebih sukses dari si Indra Kents ini, cuma dia belum tampil. Nah, banyak orang yang udah dibantai
si Indra Kents ini, Doni Salmanan, mereka korban. Tapi karena mereka maksudnya udah jadi korban, mereka juga menjadi pelaku sekarang. Jadi akhirnya untuk mengembalikan harta mereka itu, mereka juga jadi afiliator untuk membantai orang lain. Dan lebih gila lagi, lebih sadis lagi mereka. Aku juga bisa. Aku sebagai korban, aku juga bisa. Aku punya akunnya. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat akunnya, bagaimana mereka memalsukan semua, bagaimana mereka menipu dengan saldo palsu. Seperti itu. Oke, jadi kalau dirangkaikan, Ya. saya coba merangkaikan ya. Ya. Banyak perdebatan bahwa aplikasi binary option ini dianggap bukan trading, tapi ada yang menyebut dengan judi, berkedok trading gitu ya. Saya rasa bukan saya yang berhak untuk menyamakan kalimat apa yang pantas atau baiknya disebut apa. Tapi intinya saya mau jabarkan, muncullah beberapa sosok sultan yang mengajarkan, mengedukasi tentang dunia trading. Banyak orang yang akhirnya tergiur ingin mencoba karena dibuat mudah, dianggap bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat. Betul. Padahal yang mereka tampilkan adalah akun real tapi tidak real. Ya, palsu. Tapi tulisannya real. Dengan saldo yang luar biasa. Itu sebenarnya sudah disampaikan sama bintang tamu kita yang sebelumnya. Nah, mereka menjadi afiliator. Jadi afiliator itu adalah gimana? Penjelasan kalau konkretnya kalimat afiliator itu apa? Mungkin penonton ada yang belum tahu. Afiliator ini, dia ini sebagai orang yang bekerja sama aplikasi itu. Jadi mereka buat perjanjian, mereka daftar, mereka ada sistem bagi hasil. Untuk afiliator 70%, untuk aplikasi itu 30%. Jadi makanya mereka semangat untuk cari korban, karena mereka dapat besar. Karena gini kita, hasilnya itu luar biasa. Kenapa mereka bisa beli Lamborghini tutup mata aja? 10M, ratusan M itu mudah bagi mereka. Kenapa? Meskipun bukan uang mereka ya, ini hasil tipuan. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Kalau subscribernya 1 juta, kita ambil 10% aja berapa? 100.000. 100.000. Kali 5 juta aja deh rata-rata. 5 juta dikali 100.000, 5M. 500 miliar. 500 miliar. Nggak main-main kan? Wow. Nah, kemudian mereka berusaha mengajarkan trading tersebut karena mereka mendapatkan 70% dari loss. Artinya mereka tidak benar-benar mengajarkan karena memang nggak ada perhitungan strategi pasti gitu ya. Jadi mereka memang mengharapkan loss begitu. Mengharapkan loss karena gini, mereka kan ada ajarkan tuh. Mereka bilang kan 80% akurat. Kalimatnya profit konsisten. Nah itu nanti kami buktikan di pengadilan. Oh ini mau dibawa ke pengadilan? Kita bawa ke pengadilan, ini semua ada datanya, suruh main trading di situ. Kalau nggak bisa penjarakan. Ini pembodohan, ini mengajarkan, menyesatkan. Ini penipuan. Kita proses hukum. Kan kita punya hukum di Indonesia ini kan. Nah makanya kita pemerintah segera bertindak dengan cepat. Karena sekarang ini kita, semua korban ini sekarang udah nekat. Mohon maaf ini, rumah-rumah afiliator ini lagi dicari, ya. Data-data mereka aku pegang. Aku bilang jangan. Mereka udah siap apapun resikonya. Mereka bilang kita jihad juga nggak apa-apa. Tunjukin rumahnya. Aku bilang sabar. Kita proses hukum, kita punya hukum. Mereka mau datangin rumahnya, tapi aku nggak tahu nanti apa yang terjadi. Tapi aku takut ini pasti terjadi pertumpahan darah di sana. Jadi ini kita hindari karena dalam waktu dekat ini akan ada aksi besar-besaran. Semuanya akan turun di jalan dan afiliator akan dikejar. Makanya kami minta pemerintah, kepolisian segera ditangani. Karena ini berbahaya. Si Indra Kents ini kan menyembunyikan identitasnya. Dia bilang kan di Medan. Dia ini ada di Jakarta. Aku udah tahu tempatnya. Cuma lagi dicari karena Indra Kents ini nggak sadar sama Doni Salmanan. Tetangga-tetangga mereka itu korban. Jadi semua masuk ke kita, alamatnya di mana kita udah tahu. Cuma aku kunci semua. Aku nggak mau mereka berbahaya. Karena korban ini udah nekat. Apapun yang terjadi, kalau pemerintah tidak mengambil tindakan, korban akan main hakim sendiri. Dan aku angkat tangan, aku lepas dari sana. Tapi semasa pemerintah mau bertindak dengan cepat, kami sangat bersyukur. Tuntutannya apa sih Pak?
Kalau tuntutannya misalnya gini, kembalikan uang saya yang loss 1 miliar, 2 miliar, itu kan susah membuktikannya. Jadi menurut gini, aku. Yang kami tuntut pertama adalah ini jangan ada lagi afiliator di Indonesia ini. Aplikasinya masa bodoh, nggak berlaku. Maksudnya kalau nggak ada yang main di sana, nggak bakalan ada orang yang terjerumus kan. Tapi nggak boleh lagi ada afiliator yang menjerumuskan. Karena aplikasi kan pemerintah udah berusaha memblok kan, tapi tetap ada kan. Nah yang diblok sekarang adalah afiliatornya. Oke, 1. Semua akun-akun yang ada mengajak, ya kan, afiliator itu harus dihanguskan. Tuntutan kedua. Tuntutan kedua, ya kami bangga dengan pemerintah sekarang. Saya nggak tahu beritanya valid atau enggak. Akun Doni Salmanan udah dihanguskan. Katanya karena kuis, Pak. Karena kuis, oke, nggak apa-apa, mungkin karena kuis, tapi kan kita nggak tahu, kan realnya kita nggak tahu, itu hanya berita. Tapi yang kami minta semua, bukan hanya Doni Salmanan Indra Kents, tapi semua yang mempromosikan ini hanguskan semua. Baik itu YouTube, Instagram, karena ini merusak bangsa ini. Nah, berikutnya, uang 70% ada di tangan mereka. Ya. Harus dikembalikan. Ke pihak korban. Karena ini penipuan. Kalau ini penipuan, terbukti nanti di pengadilan ini penipuan, mereka harus kembalikan uang korban. Tuntutan ketiga. Tuntutan ketiga. Sampai di situ. Sampai di situ. Kalau saya berpendapat gini ya Pak, memang kita itu mesti hati-hati melihat persona orang, gitu ya. Memang belakangan saya juga melihat banyak banget orang-orang yang jadi ingin cepat kaya, jadi ingin cepat menghasilkan karena mungkin melihat narasi-narasi orang-orang yang tiba-tiba sukses gitu ya. Menertibkannya sebenarnya agak susah ya, karena kan membawa persona diri itu kan nggak tahu ada nggak sih undang-undang yang nggak boleh menunjukkan harta, kan sepertinya nggak ada ya. Jadi mungkin kita juga sebagai masyarakat juga harus hati-hati dalam melihat kemunculan sultan-sultan gitu misalnya, kemunculan orang-orang sukses. Karena pastinya kalau yang benar-benar sultan, mereka juga pasti mengalami panjang banget perjalanan kehidupan sampai akhirnya benar-benar sukses. Jadi harus juga teliti kayaknya. Harus teliti juga melihat orang tersebut karena mereka kayaknya punya hak ya untuk melakukan itu, maksudnya menunjukkan kekayaan apa segala macam. Nah, saya mau nanya deh. Ini kan sosok-sosok yang tadi Bapak sebutkan itu nama besar. Bapak nggak takut? Mereka kan pasti punya orang-orang juga yang, maksudnya pasti mereka juga pasti punya statement nantinya. Akan keluar statement baru, akan menjaga diri dan nama baiknya, nama besarnya. Bapak kenapa bisa seyakin ini? Bapak nggak takut kedepannya akan jadi berbahaya? Karena kita sebagai korban, kalau ini dibiarkan, generasi ini akan rusak. Jadi kami tidak akan membiarkan generasi kami rusak. Anak-anak kami, sanak saudara kami nanti rusak oleh orang-orang ini. Jadi kalau kami nggak maju di depan sekarang, siapa lagi? Karena nggak ada yang berani speak up. Nah mereka ini juga masuk ke admin itu banyak ancaman. Ya itu masuk ke admin, ke kita semua, ke saya. Tapi aku udah bilang di video saya sebelumnya, aku bertanggung jawab secara hukum. Bahwa omongan Bapak ini bisa dipertanggungjawabkan. Aku bertanggung jawabkan. Aku sebutkan nama supaya orang tahu siapa. Aku nggak sebutkan inisial ini supaya orang tahu siapa penipu itu. Karena penipu tetap penipu, harus dihapus di atas muka bumi ini. Permintaan, kalau saya boleh nanya, Bapak mau minta apa sama pemerintah? Kalau misalnya Bapak punya kesempatan, mungkin video ini akan ditonton sama jajaran pemerintah atau pihak yang berwenang. Jadi memang beberapa teman di sini menyalahkan pemerintah, ya kan? Kalau aku sendiri pribadi, pemerintah juga nggak ngerti masalah afiliator ini. Mereka taunya kan si Doni Salmanan sama Indra Kents trader, ya kan? Nah sekarang kami buka pemahaman, mereka bukan trader, afiliator. Cuma mereka membangun narasi seakan-akan mereka itu trader dan mereka sukses gitu kan. Jadi yang kami minta ke pemerintah adalah tolong segera diproses. Ya, segera diproses karena ini masa udah udah ngamuk. Dan nanti kalau ada aksi ini aku takut ini berbahaya. Ya, seperti itu. Jadi segera pemerintah bertindak, ya semuanya
sudah dalam keadaan stres. Jadi mereka juga kadang-kadang udah nggak punya harapan lagi, Kak. Jadi ada yang tinggal di masjid, ada tinggal di gereja, ada yang kemarin diceraikan sama suaminya, dia tinggal di pos security. Akhirnya korban yang membantu, sampai korban kita di dalam juga dia punya hati untuk membantu itu, untuk membawa dia ke masjid seperti itu. Jadi semuanya berantakan semua. Nah itu yang terjadi saat ini, dan kami meminta Pak Presiden, Pak Jokowi, tolong kami, rakyatmu sedang menjerit Pak. Kami lagi ditindas sekarang ini, dan aku yakin makin banyak lagi korban. Kenapa? Karena mereka ini dianggap pahlawan di Indonesia ini. Benar nggak? Selama ini kan kita lihat, wah Doni Salmanan kaya raya. Tapi ini semua kan hasil penipuan. Pemerintah nggak tahu selama ini, makanya aku sendiri nggak terlalu menyalahkan pemerintah. Karena mereka nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Tapi setelah kami bongkar semua, ya, kalau masih ini belum dimengerti juga, akan ada aksi yang lebih besar lagi. Baik, kalau seandainya Indra Kents dan Doni Salmanan nonton, secara pribadi Bapak mau ngomong apa? Nah, Indra Kents, Doni Salmanan, kami siap membuktikan semuanya. Kami punya data lengkap. Kalian harus bertanggung jawab apa yang terjadi. Kita udah siap semua data, kita akan bertarung. Ya, kita akan bertarung sampai di pengadilan, kita buktikan semua bahwa kalian penipu. Dan kalian harus mengembalikan 70% dari kekalahan member. Karena kalian banyak yang mengakhiri hidupnya. Bahkan ada yang jadi gembel, bahkan ada yang masuk rehabilitasi. Ya, itu udah stres sekarang. Dan aku yakin masih banyak korban, ini kan baru 1.300 orang. Dan aku yakin ada ratusan ribu orang seluruh Indonesia, pasti ada. Ya, aku himbau seluruh Indonesia, teman-teman jadi korban, jangan takut. Kita lawan penjajah. Mereka adalah penjajah di Indonesia ini, kita hanguskan. Aku bertanggung jawab apa yang aku sampaikan, bahwa ini kita bisa buktikan di depan pengadilan. Kalian harus siap. Aku yakin bahwa pemerintah berdiri di atas kebenaran untuk membela rakyatnya yang lagi tertindas. Baik. Aku rasa ini ya, cukup ya pembicaraan kita sudah sesuai dengan poin-poinnya. Sebenarnya saya mengundang Bapak juga karena saya rasa kemarin kita ngundang afiliatornya, kita nggak tahu benar gak sih ada korbannya gitu. Makanya saya menyediakan tempat ini untuk menjadi sarana korban bersuara, gitu. Karena sebenarnya bersuaranya sudah lama ya Pak, tapi belum terdengar, belum direspon gitu. Mudah-mudahan lewat video ini, bila memang apa yang disuarakan sama Bapak Maru ini adalah kebenaran, meskipun sesulit apapun mengungkapnya, karena kan tidak ada pemaksaan, jadi gitu ya. Bisa diungkap, bisa menjadi pertimbangan juga bagi orang-orang yang baru mau memulai mungkin, atau orang yang sudah mulai tergerak untuk mengikuti. Pokoknya diusut setuntas-tuntasnya. Ya. Saya mau bilang sama Pak Maru, sabar, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan bagi orang-orang yang memang sudah terzolimi. Amin. Kalau memang benar. Amin. Karena saya harus di pihak yang netral, saya nggak tahu. Bisa jadi Bapak Maru tidak valid menyediakan data, benar kan? Siap. Tapi saya rasa boleh siapapun berhak duduk di sini untuk mengungkapkan yang menurutnya benar gitu. Ya. Yang kami harapkan sih Pak Presiden. Kenapa? Kalau ada perintah langsung dari Pak Presiden itu backingan nggak berlaku lagi, Kak. Backingan siapa? Karena kita tahulah pemain besar ini kan ada orang kuat di belakangnya, gitu kan. Terus ada punya uang banyak, makanya ada istilah kata hukum tajam ke bawah, iya kan? Jadi kami membutuhkan Pak Presiden juga untuk menyelesaikan ini semua, gitu. Jadi menurut Bapak mereka punya backingan gitu? Ya, itu bukan rahasia umum lagi lah seperti itu. Jadi kalau nanti nextnya Pak, ada yang bilang ini yang diomongin Pak Maru kebohongan semuanya. Ini hanyalah dendam-dendam para trader binary option yang memang tidak bisa menahan emosi atau bermain terlalu greedy misalnya gitu. Bapak bersedia untuk menjawab lagi? Aku bersedia. Aku udah bilang di awal dari video saya sebelumnya, aku bertanggung jawab dan semua teman-teman secara hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kita punya data, kita punya bukti secara real. Ya, secara real ya. Jadi buktinya lebih banyak dari semuanya kita punya tumpukan bukti. Kertas ini. Ya. Baik.
Terima kasih yang sudah menyaksikan Pantengin Podcast pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua untuk tidak mudah percaya atas apa yang disajikan sosial media. Karena bukan berarti yang disajikan itu sebuah kebahagiaan adalah benar-benar kebahagiaan. Bukan berarti yang disajikan itu kekayaan adalah benar-benar kekayaan. Lalu kita tergiur untuk memiliki dan menjadi gelap mata, tidak lagi berpikir logis gitu kan. Karena menurut saya meskipun kesalahan dari afiliator dan lain sebagainya, diri kita sendiri pun sebenarnya punya kontrol seharusnya untuk memilah ini benar atau tidak. Jadi kesalahan itu sebenarnya ada di segala pihak. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi korban-korban berikutnya, dan apapun yang terjadi sama diri kita, sehabis apapun harta kita karena satu perkara, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, karena hidup bukan berarti stop hanya karena kita tidak memiliki uang sepeser pun. Tuhan memberikan kita nafas adalah sebuah berkat. Terima kasih sudah menonton Pantengin Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya, Mas Maru.